saya bersama dengan sahabat saya. Siap. Mas Slamet. Yeah. Bener ya Mas Slamet? Oh, Mas Slamet iya. siapa? Mas Slamet siapa? Selamat Riyadi. Oh, Slamet Riyadi. Beliau adalah koordinator wilayah untuk Provinsi Lampung. Koordinator wilayah PKH, otomatis ya, sobat PKH. Oke, Mas Slamet. Mas Slamet bergabung dengan PKH ini mulai tahun berapa sih? Saya bergabung di PKH sejak 2011. Oh, 2011 ya. Udah lama ya. Lama ya ternyata. Udah tua berarti. Terus kan karir awal langsung jadi korwil atau gimana ceritanya? Ya, kalau di awal pertama jadi pendamping ya, pendamping sosial PKH di Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, itu di tahun 2011 ya. Dan itu juga tahap awal implementasi PKH di Lampung, baru di 4 kabupaten, salah satunya di Lampung Tengah begitu. Baru kemudian 3 tahun menjadi pendamping di tahun 2013 akhirnya. Nah, itu ikut seleksi dan alhamdulillah lolos begitu. Dan kemudian baru menjadi korwil PKH Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung 2 begitu. Nah, perkembangan kan dari awal ya, dari pendamping meningkat sampai akhirnya jadi korwil. Kira-kira suka dukanya apa ini, Mas? Suka duka kalau pertama ketika menjadi pendamping banyak sukanya sih, kalau saya sih melihat begitu kan. Sukanya apa? Karena memang kita sejak di kampus ya, di kampus itu memang aktivitas sosialnya ketika di organisasi ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa itu memang sudah biasa bersinergi dengan masyarakat. Kebetulan pasca kampus ketemu dengan PKH yang juga sama gitu kan. Itu ketemu dengan masyarakat, maka ada rasa yang bahagia gitu ketika walaupun hanya sebagai pendamping sosial PKH, namun sisi kebermanfaatannya itu cukup luar biasa gitu kan. Saya waktu itu jadi pendamping yang saya dampingi 314 KPM dalam satu kecamatan dan satu-satunya kan itu. Waktu itu di tahun 2011 ya kan. Beda dengan sekarang. Nah, sekarang pendampingnya udah banyak begitu. Nah, yang dukanya karena memang itu satu kecamatan ada 10 desa, kemudian yang namanya di kampung ya, atau di desa kan antara Jawa dengan Sumatera kan relatif berbeda tuh ya. Nah, di kita itu kan jalan itu pasti berlobang, kemudian batu itu ya kan istilah kita onderlak ya, jalan batu itu kan. Nah, kadang-kadang ketika deadline, ketika kita verifikasi komitmen, karena dalam satu kecamatan, kebetulan kecamatan itu adalah kota pendidikan. Jadi jumlah sekolahnya pasti banyak. Dan di luar kecamatan itu sekolahnya di situ. Karena saya satu-satunya, berarti apa? Banyak fasdik yang harus saya verifikasi. Saya ingat saya itu lebih dari 30, baik SD, SMP dan SMA. Kemudian ya itu fasdiknya, faskesnya itu kebetulan ada 2 di satu kecamatan, ada 2 puskesmas. Karena saking luasnya kecamatan itu, gitu kan. Nah, jadi juga cukup banyak posyandu yang kemudian harus kita lakukan. Nah, dukanya apa? Setelah verifikasi, biasa saya urut. Nih sobat PKH, ternyata pijet itu jadi bagian daripada hal yang harus selalu kita lakukan pada saat kita capek. Biar apa? Biar seger kembali. Betul. Gini Mas Slamet, kan perjalanannya kan jadi korwil sekarang. Siap. Terus gimana strateginya Mas Slamet? Karena kan Mas Slamet dari pendamping ya, otomatis kan tahu suka dukanya. Gimana strateginya menjadi korwil agar pendamping atau istilahnya SDM yang di bawah Mas Slamet itu bisa menerima tugas dengan nyaman, tapi juga bisa deadline terpenuhi, kualitas bagus itu gimana? Ya, sebagaimana sebenarnya kan pengalaman kita ya, leadership di tempat di organisasi itu kan mau tidak mau akan mempengaruhi gaya kepemimpinan kita di dalam sebuah tim begitu kan. Saya memposisikan baik itu koordinator kabupaten, APD, pendamping, itu yang pertama adalah tim. Jadi saya tidak menganggap mereka adalah atasan bawahan gitu ya kan. Berarti kayak baju yang ada atas bawah. Nah, kira-kira gitulah gitu. Karena biasanya tapi memang ada plus minus ya. Ketika kita tidak ada jarak dengan tim kita, walaupun secara level dia ada di bawah kita, ada plus minus memang.
Plusnya ya sebenarnya ada kedekatan emosional. Mereka leluasa menyampaikan segala sesuatu gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang sisi negatif, bukan sisi negatif ya, kurang pasnya. Kadang-kadang instruksi-instruksi yang kita lakukan itu karena mereka tahu tuh, ya kan, karakter kita itu bukan karakter yang kemudian memberikan sesuatu dalam bentuk instruksi itu. Nah, kadang-kadang mereka seolah-olah ini ada toleransi nih, ada toleransi. Nah, nggak enaknya di situ kalau kita punya kedekatan yang terlalu dekat dengan dengan tim yang ada di bawah kita secara struktural begitu kan. Namun saya sih melihat relatif lebih banyak manfaat lah daripada kemudian kita pakai telunjuk sakti, ya kan, perintah bla bla bla. Saya pikir teman-teman akan lebih nyaman ketika menggunakan pola yang berdasarkan tim, kemudian kerjasama gitu kan. Termasuk dengan pendamping, ya kan. Kita juga dekat dengan beberapa pendamping, ya. Kita juga sering bersenda gurau, yang ngobrol-ngobrol dengan pendamping. Kira-kira begitulah gitu kalau menurut saya gitu. Nah, kalau untuk kinerja ya kita biasanya ya standar lah di antara koridor-koridor pasti juga sama. Ya kan, proses pengendalian itu ya pasti kita akan menggunakan segala macam sarana-sarana komunikasi kan. Apalagi era 4.0 ini, era milenial ini kan sudah nggak ada alasan lagi kita nggak koordinasi dan nggak ada komunikasi, ya kan? Sudah bisa pakai telepon, ya kan, pakai sosmed, ya kan? Udah nggak ada alasan lagi lah sebenarnya nggak ada koordinasi begitu kan? Ruang dan waktu itu ya kalau menurut saya di era sekarang ini nggak bisa jadiin alasan. Oh, saya tidak dapat informasi, ya kan? Nggak bisa gitu kan? Karena fasilitas komunikasi itu sudah sangat luar biasa gitu. Oke, Mas Slamet, kan Sobat PKH perlu ketahui bahwa Mas Slamet Riyadi ini, aku manggilnya Mas. Kenapa sih? Karena ternyata beliau juga Sumatera Jawa itu apa istilahnya? Pujakusuma. Pujakusuma. Jadi Pujakusuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, tuh. Sobat PKH ada nggak yang kayak gituan? Oke, pasti banyak. Tapi kita lanjutin dulu ya Sobat PKH. Jadi gini, Mas Slamet ini adalah Korwil terbaik, the best of Korwil di tahun 2019 ya Mas Slamet ya. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan daripada Mas Slamet? Coba kita dengarkan. Mas Slamet, apa sih kelebihannya Mas Slamet sehingga jadi Korwil terbaik ini? Kalau kelebihan paling kelebihan berat badan gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada yang istimewa dan nggak ada yang lebih lah ya. Sama lah ya di antara koordinator wilayah yang satu dengan yang lain saya pikir sama saja begitu. Cuman mungkin yang menurut Kementerian Sosial gitu kan, ada sedikit lebihnya begitu. Ya kan, kami di Lampung memang ada beberapa program inovasi yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah kami melaksanakan program sosialisasi PKH melalui sosial media dan pemberitaan baik cetak, koran ataupun online begitu. Nah, sehingganya apa? Maksud dan tujuannya sebenarnya tidak lain dan tidak bukan agar kinerja pendamping PKH atau SDM PKH itu diketahui secara luas. Jangan sampai teman-teman itu sebenarnya kinerjanya bagus, ya kan, melakukan graduasi bagus, bisnis proses bagus gitu. Tapi karena tidak pernah diekspos, tidak pernah disampaikan, tidak pernah dipublikasi, ya kita saja yang tahu begitu kan. Nah, karena kebetulan juga ketika kita di kampus sudah punya relasi ya dengan teman-teman media, dan kebetulan kita sama-sama dari kampus yang sama. Kebetulan juga untuk di lokal Lampung rata-rata sudah pada level redaktur gitu kan. Sehingganya proses komunikasi menyampaikan rilis itu relatif lebih mudah gitu kan. Nah, itu mungkin satu. Kedua, kita juga punya program yang mungkin juga cukup unik, itu adalah program pembinaan bidik misi atau KIP kuliah bagi anak-anak penerima PKH yang berprestasi. Kami sebutnya adalah gerakan Ayo Kuliah begitu. Sederhananya sih mengajak anak-anak PKH yang potensial, ya kan, itu untuk bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi begitu ya. Nah, kira-kira begitulah gitu kan yang kami lakukan. Terus ada beberapa juga inovasi lain, kami memberikan reward kepada SDM PKH gitu kan yang memang berprestasi secara kinerja. Itu memang per kabupaten dan sampai dengan tingkat provinsi kita berikan reward yang kita sebut dengan pendamping teladan atau pendamping inspiratif. Sebenarnya tidak banyak yang kita berikan, hanya sebatas reward berupa sertifikat, ya kan. Namun itu bagian dari kita memberikan apresiasi gitu loh. Jangan sampai yang berkinerja bagus atau yang sedang-sedang atau yang tidak bagus itu tidak ada bedanya begitu. Kalau dari sisi reward yang lain sih kita belum berikan, tapi itu adalah upaya-upaya kita berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten itu untuk meningkatkan
ya semangat lah ya daripada kinerja teman-teman SDM PKH. Kira-kira begitu, Mas Arif. Nah, aku yang pengen nanya ini kan, aku juga penasaran nih Mas Rahmat. Gerakan Ayo Kuliah itu gimana sih caranya biar bisa dikembangkan di provinsi yang lain? Ya, ini alhamdulillah sebenarnya biasanya sih ya, kalau ini pengalaman saya secara pribadi kan, gerakan Ayo Kuliah itu latar belakangnya sebenarnya adalah pengalaman saya lah ya, atau apa namanya waktu saya kuliah begitu kan. Kita juga sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang relatif sejahtera begitu kan, ya biasalah keluarga petani lah relatif begitu kan. Nah itu ketika kuliah itu mengalami hambatan-hambatan begitu, tapi karena daya juang ya ternyata bisa kita selesaikan gitu kan, bahkan sampai jenjang pasca begitu kan. Nah saya melihat juga potensi di anak PKH itu juga banyak yang sebenarnya seperti mutiara begitu. Namun karena tidak ada faktor yang kemudian memotivasi, mengarahkan, membimbing, sehingganya potensi itu tidak teroptimalkan. Nah dari situ akhirnya kemudian kita mencoba nih bagaimana sebenarnya anak-anak PKH yang potensial dalam tanda petik akademis itu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah karena lahir di tahun 2017 sampai dengan hari ini itu kan total di Lampung itu sudah 281 anak ya. Banyak nih. Ya 281 dari 2017, 18, 19 dan 20 kan. Nah itu kita arahkan untuk kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi gitu. Nah cuman memang yang masih menurut hemat kita perlu ada kolaborasi atau kebijakan adalah bagaimana sinkron ini. Ini kan catatan kami adalah belum sinkron antara program PKH khususnya ya anak PKH ini dengan yang dapat melanjutkan yang perguruan tinggi itu adalah komplementaritas bidik misi atau kuliahnya. Nah sebenarnya kalau misalkan ketika nih ini mimpi saya ya, dan saya pikir juga sama lah teman-teman semuanya, ketika anak PKH yang diterima di kampus baik PTN negeri swasta atau yang keagamaan, ketika dia sudah diterima kemudian kan di situ ada KIP kuliah tuh atau bidik misi tuh. Nah ketika bisa disinkronkan tentu ini akan menjadi daya ungkit penanggulangan kemiskinan antar generasi yang sangat efektif kalau menurut saya begitu. Nah cuma memang ini kan masih perlu kita komunikasikan, kita diskusikan begitu kan. Nah mudah-mudahan tapi dengan semakin banyak kita lihat ya seperti kan di Jawa Tengah, di NTB ya kan, di Jawa Barat begitu kan, itu kan sudah mulai juga bergeliat itu kan. Soal nama nggak jadi masalah begitu, tapi niatnya sama, bagaimana membuka akses, memberikan motivasi anak-anak PKH untuk bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Sebagai contoh di Lampung sudah ada 2. Jadi 2 orang itu awalnya anak PKH, kemudian dia melanjutkan perguruan tinggi, kemudian lulus dan kemudian menjadi pendamping PKH melalui proses seleksi, ya kan? Ternyata ketika menjadi pendamping PKH, ya kan, itu kemudian efeknya apa? Si anak PKH yang sekarang menjadi pendamping PKH di Pesawaran di Kabupaten Lampung di Waikanan itu kan punya penghasilan tuh. Nah dengan penghasilan itu karena mereka juga masih tinggal dengan orang tua, masih single nih kan, memang presiden duit kan, lulus langsung gitu kan, menjadi pendamping dan punya penghasilan kan. Nah akhirnya mendoronglah keluarganya untuk kemudian digraduasi gitu kan. Lah kalau ada efeknya kan. Nah kalau saya berpikir sederhana, misalkan Lampung ya kan 50 saja setiap tahun. Kita kalikan misalkan provinsi kita ada 34, ya kan, itu kan sudah banyak begitu kan. Dan efeknya juga tentu juga akan ke peningkatan kesejahteraan keluarga begitu. Nah, ya kira-kira itulah gambaran sederhana dari konsep yang gerakan Ayo Kuliah itu gitu kan. Nah, kami juga berharap agar sebenarnya teman-teman yang lain juga punya hal yang sama, punya niat yang sama untuk kemudian memberikan akses gitu kan. Saya kemarin mendengar berita bagus dari Pak Atoilah ya, Jawa Barat ya kan. Beliau mendapatkan informasi ada peluang tuh berbagai macam beasiswa kuliah di beberapa kampus kan. Nah, saya lihat ini juga menjadi peluang nih. Bisa jadi nanti Jawa Barat ketika sukses justru nanti akan memberikan efek ke provinsi-provinsi lain begitu, sehingganya kita di 34 provinsi juga bisa bergerak bersama begitu. Nah ini harapannya semakin banyak yang bergerak, mudah-mudahan semakin banyak anak PKH yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi gitu. Kira-kira gitu Mas Arif. Bagus sekali ini Sobat PKH. Jadi memutus rantai kemiskinan itu salah satu caranya adalah dengan pendidikan, di mana anak-anak KPM bisa meningkat status pendidikannya, nggak hanya lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, tentu mereka akan mempunyai nilai jual dan mempunyai kesejahteraan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, kita juga ingin tahu kira-kira
gerakan Ayo Kuliah ini bisa nggak sih menjadi gerakan nasional? Itu yang saya pikir sangat diharapkan oleh kita semua. Sangat mungkin sekali gitu kan. Karena sebenarnya gerakan Ayo Kuliah atau pembinaan bidik misi itu hanya menghubungkan antar puzzle saja. Jadi Kementerian Sosial punya program PKH, salah satu diantaranya adalah ART-nya atau anggota rumah tangganya adalah anak SMA, ya kan. Kemudian Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kemenak, itu punya program yang sebenarnya sama. Bidik misi atau KIP kuliah itu adalah sebenarnya juga bansos, diberikan kepada keluarga yang memiliki anak untuk jenjang pendidikan tinggi, memiliki prestasi akademis tapi memiliki kekurangan di tingkat ekonomi. Ya kan, sama kan PKH dengan gini sama kan. Cuma nah sebenarnya kita tuh hanya gitu aja sebenarnya. Nah cuman memang inilah yang masih menjadi tantangan kita bareng-bareng, ya kan. Mungkin ya kan ini masih suaranya masih belum menggema, sehingga belum memberikan mungkin daya dobrak, kurang kencang mungkin kurang kencang. Nah mungkin ya peran kita bersama bagaimana ya kita mengangkat gitu kan, mengangkat bagaimana anak-anak yang memang secara potensi akademisnya bagus, kemudian kita arahkan untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi gitu kan. Ditambah lagi potensi SDM PKH ini kan tersebar di 34 provinsi, ya kan, 500 kabupaten kota, dengan total kan hampir 40.000 kan, total itu kan SDMPK. Nah tentu ini jadi potensi dan peluang yang sangat besar untuk kemudian kita menyebarkan virus-virus kebaikan. Nah, saya pikir gerakan Ayo Kuliah virus kebaikan, saya pikir begitu kan. Pastilah, karena kan bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Oke, Sobat PKH, jangan lupa bahwa kita harus dukung gerakan Ayo Kuliah. Karena apa? Dengan gerakan Ayo Kuliah ini kita bisa memutus rantai kemiskinan. Gimana kalau Sobat PKH kasih komentarnya di channel ini untuk memberikan dukungan kepada kita semua terhadap gerakan Ayo Kuliah. Saya pikir ini yang terakhir saya tanyakan ke Mas Rahmat. Ada pesan-pesan apa buat Sobat PKH semua di Indonesia ini? Pesan-pesannya pertama adalah mari kita sama-sama jaga program bagus kita. PKH ini menurut saya ya kan, dan pengalaman saya sejak 2011 sampai dengan hari ini menjadi SDM PKH, ini adalah program yang sangat bagus ya kan, sangat mulia. Karena apa? Membantu orang. Dan orang yang kita bantu ini adalah orang yang dalam posisi terbatas begitu kan, membutuhkan bantuan. Ya kan, membutuhkan bantuan kan begitu kan. Nah ketika kita bisa membantu, ya tentu juga kalau kita sebagai manusia yang beragama begitu kan, tentu ini adalah bagian dari ibadah. Jadi saya pikir ada dua tuh, satu sisi kita bekerja mendapatkan kepuasan batin gitu kan, satu sisi kita niatkan sebagai ibadah ya kan, kita juga akan mendapatkan amal kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa begitu kan. Nah saya pikir ini gitu. Nah sehingganya apa ya, tidak selayaknya kemudian kita menyia-nyiakan ya amanah kita atau jabatan kita sebagai SDM PKH untuk tidak berkinerja baik. Ya kan. Nah kan makanya kita sama-sama berharap ya kita mari ya. Tentu setiap SDM PKH kabupaten kota punya potensi masing-masing ya yang bisa diunggulkan. Silahkan, saya juga sampaikan kepada teman-teman pendamping dan Korkap ya kan, untuk meningkatkan atau melakukan expose ya kan, sesuai dengan karakteristik dan kelebihan atau inovasi di masing-masing kabupaten. Ya kan? Misal contoh yang memang contoh Kabupaten Lampung Barat ya. Kabupaten Lampung Barat ini secara di Lampung jumlah KPM-nya tidak besar, tapi antusias anak PKH yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi adalah terbesar di Lampung. Nah, itu dari 281 itu hampir 50%-nya dari satu kabupaten. Nah, kan itu unik gitu. Bahkan saya sampaikan ke beberapa rekan-rekan yang di bidang pendidikan, ini perlu diteliti. Kenapa? Karena posisi daerahnya di pegunungan, jumlah KPM tidak banyak, tapi motivasi anak. Nah itu kan perlu diteliti lebih jauh, ada apa sebenarnya? Kenapa di kabupaten yang lain kok tidak begitu? Itu satu ya, kinerja. Kedua, kaitannya dengan inovasi gerakan Ayo Kuliah tadi, tentu semakin kita ya rekan-rekan semuanya SDM PKH bergerak ya kan, minimal memberikan inovasi, memberikan motivasi nih, ngasih info saja deh gitu kan. Karena selama ini latar belakangnya yang menjadi masalah, mereka ini punya potensi akademis tapi nggak ngerti informasi, ya kan? Tahu-tahu pendaftaran ditutup. Nah, jadi mereka ini tidak tahu gitu kan, karena memang latar belakang keluarga PKH kan terbatas tuh. Nah, kita sebagai SDM PKH itu ya hanya sebenarnya sederhana kok perannya.
hanya ngasih tahu, Dek, ini loh sudah saatnya ngedaftar, oh ini loh dan sebagainya gitu kan. Dan yang terakhir ya kaitannya dengan penyampaian ya kan, publikasi kinerja. Saya pikir ini sangat penting dan saya senantiasa, ini juga arahan Pak Direktur kita ya, Pak Dirjen juga Pak Menteri, agar SDM PKH itu juga meningkatkan publikasi gitu kan. Sarananya udah luar biasa tuh, baik terhadap channel ini ya kan. Juga saya sih berharap teman-teman SDM PKH juga mendukung begitu kan. Ini bukan dalam rangka kita mencari sesuatu, bukan gitu kan. Ini adalah dalam rangka mengikuti arahan dari Pak Direktur kan, agar semakin banyak channel, semakin banyak sarana publikasi, maka kinerja SDM PKH itu akan muncul. Ya kan? Kalau di luar sana pemberitaannya negatif tuh. Iya. Ya kan? Nah, ini ketika ada informasi-informasi sumber yang banyak, berimbang, maka yang negatif itu lama-kelamaan akan tertutup. Nah, begitu. Iya. Tapi kalau yang di luar negatifnya naik, kemudian kita tidak melakukan publikasi, ya sudah, kita akan tenggelam gitu kan. Jadi niatnya nggak ada yang lain, niatnya adalah bagaimana kemudian kita sama-sama meningkatkan, menjaga program PKH yang baik dan mulia ini agar tetap terus berjalan. Kira-kira begitu Pak Arif. Jadi Sobat PKH perlu ketahui yang nomor 1 kinerja. Kita harus jaga kinerja biar program ini tetap on the track pada jalurnya. Karena apa? Yang program PKH ini banyak banget ya macam-macam. Dan mereka keinginannya macam-macam. Tapi kalau kita benar-benar lurus ya bahasanya pasti akan diselamatkan sama Tuhan Yang Maha Esa, atau insya Allah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Dan yang kedua tadi, membantu mempromosikan program Gerakan Ayo Kuliah. Nah ini yang kita harapkan semua Sobat PKH yang ada di Indonesia, dukunglah Gerakan Ayo Kuliah ini, karena ini bisa dipastikan salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Dan yang ketiga, publikasikan hasil kinerja Sobat PKH semua. Agar apa? Agar semua orang tahu bahwa kita sudah bekerja dengan maksimal dan kita melakukannya dengan setulus hati. Oke, gitu Pak Samad. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam PKH. Salam PKH.